Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Risdiasari, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang biokimia. Dimulai dengan materi biokimia dan ruang lingkupnya. Biokimia secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kimia dari kehidupan, yaitu ilmu yang menggunakan prinsip bahasa kimia untuk menjelaskan makhluk hidup. Biokimia dipelajari pada berbagai bidang yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti kedokteran, pertanian, peternakan, perikanan, pangan, kesehatan, farmasi, dan kelautan. Pembahasan biokimia dapat dibedakan dalam 3 topik utama. Yang pertama yaitu tentang struktur biokimia yang difokuskan pada struktur molekul penyusun makhluk hidup yang dikaitkan pada hubungan antara struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup. Yang kedua yaitu proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat. Yang ketiga, yaitu informasi biokimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmitasikan informasi biologi yang dikenal sebagai pewarisan sifat sel. Karakteristik makhluk hidup dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu tersusun atas sel, yang kedua yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga yaitu melakukan metabolisme, yang keempat adanya respon atau rangsangan, dan yang terakhir yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Biokimia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Peran besar biokimia telah merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang. Pada bidang kesehatan, penemuan berbagai macam vaksin, penemuan pengobatan penyakit kanker, penemuan obat HIV, dan produksi insulin manusia, serta produksi antibiotik. Dalam bidang pertanian, penemuan tanaman unggul seperti kapas transgenik. Pada bidang peternakan, penemuan ternak unggul. Pada bidang pangan, pembuatan keju, kecap, tempe, tepung modifikasi, dan asam amino esensial. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida adalah komponen esensial semua organisme hidup. Nama karbohidrat berasal dari hidrat of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya yaitu CH2ON, di mana N adalah 3 atau lebih besar. Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang paling melimpah di bumi. Meskipun semua organisme dapat mensintesa karbohidrat, tetapi kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik, termasuk alga, tumbuhan, dan bakteria tertentu. Organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Lalu, energi kimia digunakan untuk membuat karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2. Klasifikasi utama karbohidrat dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu monosakarida yang merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat. Yang kedua ada disakarida, terdiri dari 2 residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan glikosida. Yang ketiga, oligosakarida, terdiri dari 3 ikatan sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Yang keempat, yaitu polisakarida, adalah polimer yang mengandung banyak, biasanya lebih dari 20 residu monosakarida. Secara struktural, karbohidrat merupakan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon, atau senyawa yang menghasilkan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon pada produk hidrolisisnya.
Molekul karbohidrat dapat berikatan dengan molekul lain, membentuk glikokonjugat. Glikokonjugat ini merupakan turunan karbohidrat di mana satu atau lebih rantai karbohidrat berikatan kovalen dengan peptida, protein, atau lipid. Turunan ini termasuk proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid. Karbohidrat pada proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid merupakan heteroglikan. Monosakarida dan turunannya. Unit pembangunan semua karbohidrat adalah monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Sifat monosakarida adalah larut dalam air, berwarna putih, padat kristalin, dan berasa manis. Kebanyakan monosakarida disintesis dari senyawa sederhana pada proses yang dinamakan gluconeogenesis. Monosakarida lainnya dihasilkan melalui fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan bakteri tertentu. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Secara struktur kimia, monosakarida adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon. Monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan tipe gugus karbonilnya dan jumlah atom karbonnya. Yang pertama, jika gugus karbonil monosakarida sebuah aldehid, maka dinamakan aldosa. Jika gugus karbonil monosakarida sebuah keton, maka dinamakan ketosa. Aldosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldoheksosa, dan aldohektosa. Ketosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan ketotriosa, ketotetrosa, ketropentosa, ketoheksosa, dan ketohektosa. Terdapat banyak turunan monosakarida, yaitu sugar fosfat, deoksisugar, dan aminosugar, sugar alkohol, dan sugar acid. Monosakarida dan turunannya mempunyai singkatan yang digunakan untuk menggambarkan polisakarida yang lebih kompleks. Singkatan yang diterima adalah 3 huruf dengan akhiran pada beberapa kasus. Contohnya pada monosakarida dan turunannya berupa ribosa disingkat dengan RIB atau RIB. Pada aminosugar, contohnya glukosamin disingkat dengan GLC-N-SAR. Pada heksosa, contohnya fruktosa disingkat dengan FRU atau FRU, dan lain sebagainya. Disakarida dan turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari suatu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Disakarida yang paling umum ditemui adalah maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa adalah disakarida yang dilepaskan selama hidrolisis pati. Maltosa disusun oleh 2 molekul deglukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa-glikosidik. Selobiosa adalah dimer glukosa. Selobiosa adalah disakarida yang berulang pada struktur selulosa, suatu polisakarida tanaman. Selobiosa dilepaskan selama hidrolisis selulosa. Perbedaan antara maltosa dan selobiosa adalah ikatan glikosidik pada selobiosa adalah beta, sedangkan pada maltosa adalah alfa. Sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di alam. Sukrosa disintesa hanya pada tumbuhan. Sukrosa dibedakan dari 3 sakarida lainnya karena ikatan glikosidanya menghubungkan atom karbon anomerik dan 2 residu monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Oleh sebab itu, konfigurasi dari residu glukosinose dan fruktose di dalam sukrosa adalah tetap, dan tidak ada residu yang bebas
dalam kesetimbangan antara anomer alfa dan beta. Laktosa merupakan disakarida utama yang terdapat pada susu. Laktosa disintesa pada kelenjar susu. Secara alami, laktosa anomer alfa berasa manis dan lebih stabil daripada anomer beta. Oligosakarida dan turunannya. Pada sel oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Oligosakarida ini tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi sering berikatan dengan molekul non-gula seperti lipid membentuk glikolipid, protein membentuk glikoprotein, yang keduanya mempunyai fungsi pengatur. Contoh oligosakarida yang tidak terikat dengan molekul lain adalah fruktoligosakarida atau FOS dan galaktoligosakarida atau GOS. Polisakarida dan turunannya. Kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam sebagai polisakarida. Polisakarida dinamakan juga glikan. Antara glikan dapat berbeda dalam hal unit monosakarida, panjang rantai polisakarida, penyusunnya, tipe ikatan antara unit monosakarida dan jumlah percabangan. Polisakarida dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida dinamakan juga homoglikan, yaitu polisakarida yang mengandung banyak tipe residu monosakarida. Sedangkan heteropolisakarida dinamakan juga heteroglikan, yaitu polisakarida yang mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe. Homoglikan dan heteroglikan dapat berbentuk rantai lurus atau bercabang. Beberapa homoglikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi seperti fatty dan glikogen. Sebagian homoglikan yang lain berfungsi sebagai elemen struktural dinding sel tumbuhan yaitu selulosa dan rangka luar hewan yaitu kitin. Heteroglikan menyediakan pendukung ekstraseluler untuk semua kingdom. Selulosa fatty dan glikogen adalah contoh homoglikan, sedangkan polimer pada peptidoglikan termasuk kelompok heteroglikan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti yang paling utama. Protein di dalam sel mempunyai peranan penting sehingga diartikan sebagai yang paling utama. Protein melakukan paling banyak pekerjaan di dalam sel. Fungsi protein antara lain untuk perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, serta dukungan dan kekuatan mekanik. Semua fungsi protein tersebut adalah esensial untuk kehidupan sel. Protein bervariasi bentuknya, namun bentuk protein dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein globular dan protein fibrous. Protein globular merupakan protein yang larut di dalam air. Makromolekul ini terbentuk seperti bola dengan karakteristik pada bagian yang dalam protein hidrolik dan pada permukaan protein hidrofilik. Oleh sebab itu, protein globular larut di dalam air. Kebanyakan protein globular adalah enzim. Protein fibrous adalah protein struktural yang menyediakan dukungan mekanik pada sel dan organisme. Protein fibrous dirancang khusus seperti kabel besar atau lembaran, sebagai contoh alfa keratin. Komponen utama rambut dan kuku, kolagen, komponen protein virus, bakteriofag, spora, dan polen. Asam amino alami. Protein adalah polimer dari asam amino. Semua organisme menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit pembangun suatu molekul protein. Ke-20 asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat pada protein alami. Asam amino pertama yang ditemukan adalah asparagin pada tahun 1806. Sedangkan asam amino yang terakhir ditemukan adalah threonin yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Protein alami terdiri dari kombinasi ke-20 asam amino. Ke-20 asam amino ini adalah alfa
asid. Pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Protein adalah polipeptida. Pada prinsipnya, perbedaan suatu protein dengan protein lainnya terletak pada jumlah dan urutan residu asam amino penyusunnya. Kombinasi asam amino ini menghasilkan protein dengan urutan residu asam amino tertentu yang akan menentukan sifat dan fungsinya. Protein memiliki bermacam fungsi biologi, yaitu yang pertama adalah enzim. Enzim adalah katalis biologi. Enzim mengkatalis hampir semua reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Reaksi akan berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu atau membutuhkan suhu yang tinggi tanpa enzim. Sebagai contoh, enzim pencernaan, pepsin, tripsin, dan sitosin yang mendegradasi protein pada diet kita agar asam amino dapat diserap untuk digunakan oleh sel kita. Yang kedua yaitu protein pertahanan termasuk antibodi, yang merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi. Protein ini dihasilkan oleh sel khusus dari sistem imun dan berperan merespon antigen asing. Antigen asing ini termasuk bakteri dan virus yang menginfeksi tubuh. Ketiga, protein transport, membawa material dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh. Protein transport membawa besi dari liver ke sumsum tulang, di mana besi digunakan untuk mensintesa gugus hime untuk hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang berikatan dengan pembawa oksigen dan karbon dioksida di dalam sel darah merah, sedangkan mioglobin merupakan protein penyimpan oksigen. Yang keempat, protein sebagai pengontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi. Suhu tubuh, pH darah, kadar glukosa darah harus diatur dengan hati-hati. Banyak hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti insulin, glukagon adalah protein. Yang kelima, protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan menyediakan penutup luar. Rambut dan kuku kita adalah sebagian besar tersusun dari protein, keratin. Protein lainnya menyediakan kekuatan mekanik untuk tulang kita, urat atau tendon, dan kulit. Keenam, protein pergerakan perlu untuk semua bentuk pergerakan. Otot kita yang termasuk otot yang paling penting adalah jantung, berkontraksi dan berekspansi melalui interaksi dari protein, aktin, dan miosin. Sperma dapat berenang karena mempunyai flagela yang panjang yang terbuat dari protein. Yang ketujuh, protein nutrien menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Albumin telur dan kasein susu adalah contoh protein menyimpan makanan. Beberapa protein berfungsi sebagai poros atau saluran pada membran yang memungkinkan lewatnya molekul bermuatan dan kecil. 8. Protein pada permukaan sel dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Tingkatan struktur protein. Molekul protein memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Struktur primer menggambarkan sekuens linier dari residu asam amino pada protein. Tenaga yang memelihara struktur primer adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. Struktur 3 dimensi protein digambarkan oleh 3 tingkatan tambahan, yaitu struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Tenaga untuk memelihara atau menstabilkan 3 struktur ini terutama adalah ikatan non-kovalen. Struktur sekunder merefer kepada pengaturan pemeliharaan konfirmasi lokal oleh ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari backbone peptida. Kebanyakan struktur sekunder adalah alpha helix, beta strand, dan trans. Protein globular, yaitu mioglobin dan hemoglobin. Contoh klasik dari struktur tersier protein adalah mioglobin, sedangkan struktur kuartener protein adalah hemoglobin.
Mioglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersier lengkapnya. Struktur tersier mioglobin ditentukan dengan kristalografi sinar X. Mioglobin dan hemoglobin merupakan protein globular. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Mioglobin merupakan protein monomer kecil yang memudahkan difusi oksigen pada otot vertebrata. Mioglobin merespon penyediaan oksigen ke jaringan otot reptil, burung, dan mamalia. Hemoglobin adalah protein tetramer yang lebih besar yang membawa oksigen dalam darah. Protein fibrous yaitu keratin dan kolagen. Keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Protein ini terdapat pada semua vertebrata tingkat tinggi. Keratin diklasifikasikan sebagai alfa-keratin atau beta-keratin. Protein alfa-keratin menyusun hampir seluruh dari rambut, sutrawol, kuku cakar, kulit bulu domba, bulu ayam, tanduk. Struktur tersier protein alfa-keratin hampir sama seperti alfa-helix. Berbeda hanya pada jarak putaran. Protein alfa-keratin mempunyai jumlah besar residu alami dan protein alfa-keratin mempunyai sejumlah besar residu alanin dan leusin. Karena asam amino ini nonpolar dan mengarah ke arah luar dari alfa-helix, akibatnya protein ini sangat tidak larut di dalam air. Protein alfa-keratin juga mempunyai sejumlah residu sitein. Akibatnya terbentuk ikatan disulfida antara pilinan yang berdekatan. Cakar, tanduk, kuku jari mempunyai ikatan disulfida yang ekstensif sehingga membuatnya sangat keras. Jumlah ikatan disulfida menentukan kekuatan dari material. Protein alfa-keratin yang paling liat dan keras adalah alfa-keratin pada kulit kura-kura yang mengandung sintein dalam jumlah tinggi, sampai 18%. Dengan demikian, alfa-keratin dari sumber berbeda akan berbeda pula kandungan sisteinnya. Kolagen atau triple helix. Kolagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung dari vertebrata dan merupakan protein paling melimpah. Kolagen terdiri dari sekitar 30% dari total protein mamalia. Kolagen merupakan protein ekstraseluler yang di organisasi masuk ke jaringan. Kolagen cocok peranannya sebagai komponen utama jaringan pengikat seperti pada tulang, gigi, tulang rawan, urat, matrik organik dari tulang, dan kornea mata. Jaringan pengikat juga menyelubungi pembuluh darah, membentuk dan mengikat sel bersama-sama menjadi jaringan. Urat sebagian besar tersusun atas kolagen. Denaturasi protein. Suhu dan pH yang ekstrim mempunyai efek yang besar pada konfirmasi protein, yaitu menyebabkan molekul protein kehilangan karakteristik bentuk tiga dimensinya. Perubahan ini menyebabkan fungsi protein menurun atau hilang sama sekali. Denaturasi terjadi ketika organisasi struktur protein globular seperti alpha helix, beta sheet, dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna. Bagaimana juga denaturasi tidak mengubah struktur primer protein. Kestabilan protein pada suhu tinggi. Mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi dikelompokkan menjadi termofil dan hipertermofil. Enzim dan protein pada termofil dan hipertermofil lebih tahan panas, dan pada mesofil dan fungsinya optimal pada suhu tinggi. Bagaimana kestabilan panas dapat dicapai pada termofil dan hipertermofil? Studi pada beberapa enzim yang mengklasifikasikan reaksi yang sama menunjukkan bahwa enzim termostabil sering berbeda sangat sedikit pada sekuens asam aminonya dibandingkan dengan enzim sensitif panas. Substitusi asam amino hanya terjadi pada sedikit lokasi dalam enzim yang memungkinkan protein melipat dalam cara yang stabil terhadap panas. Gel elektroforesis protein. Gel elektroforesis protein adalah teknik pemisahan molekul protein berdasarkan sifat fisiknya, seperti muatan atau masanya dalam matriks. Gel menggunakan arus listrik. Protein umumnya dipisahkan dengan cara ini, menggunakan polyakrilamid gel elektroforesis atau PEG.
untuk mengidentifikasi individual protein di dalam sampel kompleks atau untuk menguji protein multi-unit dalam suatu sampel protein. Protein pada basis data case, PDB, dan GenBank. Protein pada basis data KZ, PDB, dan GenBank. Beberapa basis data bio yang terkenal adalah basis data KZ, PDB, dan GenBank. Sekuens residu asam amino suatu protein, sekuens basa nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data GenBank. Sekuens ini berasal dari siapa saja yang ingin mempublikasikan penemuannya ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, data ini bertambah secara eksponensial. Jumlah ini dapat terus bertambah dengan cepat seiring majunya teknologi riset yang berhubungan dengan protein dan DNA. Basis data Casey adalah data yang berhubungan dengan enzim, yang substratnya karbohidrat. Data pada basis data PDB adalah data protein, terutama berhubungan dengan struktur 3 dimensi protein. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Secara garis besar, tanaman atau tumbuhan memerlukan 2 jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 2 jenis unsur hara tersebut disebut unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Yang pertama ada nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil protein dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Bersama dengan fosfor, nitrogen ini digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada fosfor. Fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Fosfor juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Selain itu, wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Kalium. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Yang keempat yaitu magnesium. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam mentransportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi, kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. Unsur itu juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Kalsium. Unsur ini yang paling berperan adalah untuk pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus, serta merawat dinding sel. Peranannya sangat penting pada titik tumbuh akar, bahkan bila terjadi defisiensi kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan berakibat penyerapan hara terhambat. Kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Unsur hara mikro. Unsur mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Contohnya seperti boron.
Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi, dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan peranannya dalam sintesis RNA. Bahan dasar pembentukan sel, boron diangkat dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh silem. Di dalam tanah, boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Kekurangan boron paling sering dijumpai pada adenium, cirinya mirip daun Verieteta. Yang kedua ada tembaga. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan pembawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, membentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Yang ketiga ada seng. Hampir mirip dengan mangan dan magnesium, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Kekurangan biasanya terjadi pada media yang sudah lama digunakan. Besi. Besi berperan di dalam proses pembentukan protein. Sebagai katalisator pembentuk klorofil, besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Unsur ini tidak mudah bergerak sehingga bila terjadi kekurangan sulit diperbaiki. Besi paling sering bertentangan atau antagonis dengan unsur mikro lain. Untuk mengurangi efek itu, maka besi sering dibungkus dengan kelat, seperti ETA. ETA adalah suatu komponen organik yang bersifat menstabilkan ion metal. Adanya ETA, maka sifat antagonis besi dan pH atau pada pH tinggi berkurang jauh. Di pasaran dijumpai dengan merek besi ETA. Terakhir, molybdenum atau MO. MO bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam oksidasi nitrogen. Materi yang terakhir yaitu reaksi enzim dan reaksi enzimatik. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani, enzim, yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhn, yang merupakan psikolog asal Jerman, mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Enzim tersusun atau dua bagian, yaitu apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim adalah jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifat yang labil menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara glucose prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, glucose prostetik terbagi menjadi dua. Ada koenzim yang tersusun dari bahan organik. Tugasnya membedakan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Yang kedua ada kofaktor, tersusun dari bahan anorganik. Contohnya ada klor dan kalsium, yang mengoptimalkan enzim ketialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Secara umum, enzim memiliki 4 sifat. Yang pertama sebagai biokatalisator. Seperti dalam artiannya, enzim bersifat biokatalisator. Berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa bayangkan enzim menjadi kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contoh enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. 3. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Enzim mempunyai protein. Ada beberapa sifat enzim yang mempunyai karakter dari protein, yaitu bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat,
kinerja menurun pada pelarut organik, terdenaturasi pada suhu panas, dan dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi substrat. Dasar dari reaksi enzimatis ada dua. Yang pertama yaitu Michaelis-Menten. Laju awal reaksi enzimatis dapat ditentukan berdasarkan fungsi terhadap konsentrasi substrat dan parameter yang berpengaruh pada enzim. Persamaan Michaelis-Menten yaitu V sama dengan Vmax kali S per Km kali S, di mana V sama dengan V0 atau kecepatan awal, Vmax adalah kecepatan awal maksimum, S adalah kadar substrat, Km adalah konstanta Michaelis-Menten. Yang kedua yaitu Henry, pembentukan kompleks enzim substrat reversibel selama reaksi pembentukan produk substrat. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi kompleks. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.